Hierarkia atau hierarki, klerici, tertabis, gembala itu sama. Gembala umat yaitu maksudnya hierarkia. Orang tertabis maksudnya hierarkia. Klerici atau kalau tunggalnya klerikus. Saya klerikus, kalau kumpulan namanya klerici. Hierarkia itu punya 3 tingkat. Episkop, presbiter, diakon. Episkop diterjemahkan uskup, presbiter diterjemahkan imam meskipun terjemahannya tidak akurat. Diakon diterjemahkan oper saja langsung diakon. Saya nggak akan pakai istilah imam untuk menyebut presbiter, tapi langsung presbiter supaya jelas. Karena di dalam diri seorang presbiter ada 3 tugas. Imam, nabi, dan raja. Imam itu hanya salah satu tugas. Hierarki 3 tingkat, uskup, presbiter, diakon. Sejarahnya begini. Hierarki yang paling awal ditunjuk langsung oleh Sang Kristus. Jadi sebelum umatnya ada, gembalanya dulu disiapkan. Hierarki paling awal sudah ada. Meskipun pada zaman itu namanya memang belum hierarki, gembala gitu. Karena kata gembala ini yang dipakai oleh Sang Kristus dalam ayat Injil, yaitu Injil Yohanes 21 ayat 16. Di situ dikatakan Sang Kristus berfirman kepada Rasul Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini penunjukan. Rasul Petrus mewakili seluruh rasul, berarti para rasul dijadikan gembala. Dengan bahasa kita sekarang, para rasul menjadi hierarki paling awal yang ditunjuk langsung oleh Tuhan kita. Jadi saudara-saudari, secara historis, secara sejarah, umatnya belum ada, gembalanya sudah disiapkan. Karena nanti begitu umatnya ada, sudah ada yang menggembalakan. Umatnya yang mana? Yang diceritakan dalam Praksis Apostolon atau Kisah Para Rasul. Bab 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan Rasul Petrus pada hari Pentakosta, 3.000 orang kira-kira itu dibaptis. Nah, itulah umat paling awal, laici. Maka pada hari Pentakosta, umur gereja tinggal dikurangi saja. 2020 dikurangi 33. Itulah umur persis gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena memang pada hari Pentakosta itulah hari berdirinya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pentakosta yang diceritakan pada kitab Kisah Para Rasul terjadi tahun 33 Masehi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun, kemudian ada orang-orang yang dibaptis. Inilah awal-awalnya. Gembalanya, hierarkinya para rasul, umatnya 3.000 orang itu. Kenapa disebut laici? Disebut laici karena menerjemahkan dari bahasa Yunani laikos. Selanjutnya karena umat makin banyak. Setelah 3.000, 5.000 kemudian gak terhitung, banyak sekali. Kerepotan. Para rasul kemudian dibantu oleh beberapa orang yang ditahbiskan oleh para rasul. Diceritakan dalam Kisah Rasul 6. Bab 6 ayat 5-6 juga ditegaskan dalam surat pertama Timotius bab 3 ayat 8. Mereka itulah yang disebut diakon-diakon. Salah satunya nanti yang menjadi korban, menjadi martir namanya Stefanus. Maka posisi sekarang umat makin banyak, laicinya makin banyak, hierarkinya 2 golongan. Yaitu golongan pertama para rasul dibantu golongan kedua yang namanya para diakon. Itu ceritanya. Kemudian makin banyak. Jemaatnya banyak, umatnya banyak, laicinya banyak, rasulnya hanya sedikit. Untuk pemecahan roti kerepotan, maka diangkat para presbiter. Presbiter itu saya, seperti saya ini. Meskipun dalam bahasa Indonesia, Kisah Rasul 14 ayat 23 diterjemahkan penatua. Penerjemahannya membuat bingung kalau kita tidak mengecek bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Kalau kita lihat bahasa Yunani ayat yang sama, Praksis Apostolon 14:23, kata penatua berbunyi presbiter, seperti saya. Berarti pada zaman itu, hierarki sudah terdiri dari 3 golongan. Para rasul, diakon, dan presbiter. Laici makin banyak. Terus makin banyak. Akhirnya juga perlu diangkat 1 golongan lagi yang tanda petik setara rasul. Supaya apa? Supaya nanti bisa menahbiskan para diakon dan para presbiter. Sebab yang bisa menahbiskan para diakon dan para presbiter hanya para rasul. Tapi pada titik ini kemudian para rasul mengangkat 1 golongan lagi yang namanya episkopos. Episkopos, episkopus, episkop diterjemahkan uskup.
Itu ada di surat Titus 1 ayat 5 dan surat Titus 1 ayat yang ke-7. Terjemahan bahasa Indonesia sekali lagi membingungkan kalau kita tidak mengecek bahasa aslinya. Penilik jemaat, bunyi aslinya bagian bawah episkopos, episkopon, uskup. Jadi surat Titus 1 ayat 7 harus dibaca sebagai pengatur rumah Allah seorang uskup. Uskup ini menggantikan para rasul. Karena apa? Bisa menetapkan para presbiter atau menahbiskan para presbiter, bisa menahbiskan para diakon. Maka sampai di titik ini laity bertambah banyak, hierarki pun bertambah golongannya. Berarti ada 4 golongan pada zaman itu. Hierarki terbagi dalam 4, para rasul, para diakon, para presbiter, dan para uskup. Para diakon dan presbiter dan uskup membantu para rasul, tetapi uskup ini khusus. Tidak sama dengan diakon dan presbiter, uskup seakan-akan sama dengan para rasul dalam arti wewenangnya. Karena bisa menahbiskan diakon dan presbiter. Para rasul tidak abadi, maka para rasul wafat. Kira-kira tahun 100, dengan wafatnya rasul yang terakhir, yaitu Rasul Yohanes, rasul yang lain lebih cepat gugur atau wafat. Rasul Yohanes itu sampai umur yang tua sekali. Lalu yang memimpin siapa? Ya tadi yang diberi wewenang setara rasul, yaitu para uskup. Maka para uskup inilah pengganti para rasul. Demikianlah hierarki pasca rasul. Tahun 100 Masehi kira-kira setelah semua rasul wafat, gembala gereja atau hierarki 3 golongannya. Para uskup, para presbiter, para diakon. Presbiter dan diakon membantu para uskup, uskup menggantikan perannya para rasul. Uskup Roma menjadi ketua karena uskup Roma penggantinya Rasul Petrus. Seperti dulu Rasul Petrus ketuanya para rasul, demikian juga uskup Roma pengganti ketua menjadi ketuanya para uskup seluruh dunia. Itulah kenapa sampai detik ini uskup Roma yang kita sebut sebagai papa atau pope atau paus menjadi pemimpin nomor 1 untuk gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sejarahnya begitu, karena menggantikan peran Rasul Petrus. Rasul Petrus memimpin gereja dari kota Roma. Ada yang tanya juga, kenapa enggak di Yerusalem, Romo? Karena tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Hancur semuanya, kacau di sana. Rasul Petrus pindah Antioquia, pindah lagi sampai di kota Roma, sampai mengalami kemartiran di kota Roma. Jadi Petrusnya yang penting sebenarnya, bukan kota Romanya. Kota Roma tidak akan menjadi kota pusat kalau Petrus tidak di sana. Dulu seandainya Rasul Petrus memimpin gereja dari Cikarang, Cikarang pusat gereja Katolik. Contohnya, andai kata. Tetapi kenyataannya Rasul Petrus memimpin di kota Roma, maka kota Roma menjadi pusat karena Petrusnya, bukan karena kotanya loh. Ingat, di mana Petrus di situ pemimpin. Nah, itu maksudnya begitu. Hierarki Katolik sampai hari ini 3 tingkatnya, uskup, presbiter, diakon. Persis seperti zaman para rasul. Persis seperti lembar-lembar perjanjian baru. Berarti gereja Katolik sangat setia, persis seperti yang diajarkan para rasul. Uskup menggantikan rasul, itu namanya suksesi apostolik. Suksesi penerusan apostolik rasul. Jadi meskipun para rasul wafat habis semuanya, tetapi peran dan tugasnya tidak mati. Karena peran dan tugasnya digantikan oleh para uskup dalam mata rantai suksesi apostolik. Tidak ada uskup yang mengangkat dirinya sendiri, tapi diangkat oleh sebelumnya, nyambung sampai Rasul Petrus. Contoh, uskup Roma sekarang, Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, itu nyambung sampai Rasul Petrus. Ringkasannya, Tuhan Baginda Yesus menetapkan para rasul sebagai gembala, sebagai hierarki, untuk menggembalakan kemudian para rasul dibantu oleh para diakon dan presbiter. Kemudian dibantu oleh para uskup. Setelah rasul wafat semua digantikan oleh para uskup. Maka hari ini uskup dibantu diakon dan presbiter. Itulah hierarki gereja Katolik. Beres soal hierarki tidak sulit sebenarnya. Dari 4
rasul, diakon, presbiter, kemudian uskup, rasul wafat, tidak ada yang bisa mengangkat rasul, maka tinggal 3, pemimpinnya uskup. Uskup dibantu presbiter dan diakon. Tetap tinggal 3, sampai akhir zaman tetap akan seperti itu. Karena itulah warisan suksesi apostolik. Itu sejarahnya. Kenapa kita punya uskup, punya presbiter, punya diakon. Alkitabiah sekali. Ada ayatnya, ada ajaran gerejanya. Luar biasa Katolik ini.